Diketahui kubus ABCDFGH. Kita buat lagi. Ini namanya A, B, C, D, di sini E, F, G, H. Jika alfa adalah sudut antara bidang AFH ya dengan bidang CFH. Kita hubungin ya. Jadi A ke F, terus udah gitu F ke H, H ke A. Ya, ini ada segitiga AFH. Nah, udah gitu kita cari lagi kata CFH. C, C ke F, terus ini ke sini ya. Tuh, seperti itu ya. Jadi gambarnya seperti ini. Atau kita beri warna berbeda dah supaya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita kayak punya dua segitiga gitu ya. Nah, yang mana nih yang namanya sudutnya? Kalau kita bentuknya segitiga AFH, misalnya contohnya ini, kita cari simetrinya ya. Nah, sekarang kalau AH sama AF itu adalah diagonal sisi, ya kan? Kalau diagonal sisi itu ukurannya kan sama besar, panjang ya. Jadi simetrinya itu pasti tengah-tengah pas, membagi dua ya. Jadi sini kita buat dulu nih simetrinya. Nah, misalnya kita tarik dari A ke tengah-tengah ke sini. Tuh ya. Nah, terus segitu berlaku juga sama dengan CFH ya, walaupun gambarnya seperti ini, tapi sebenarnya ini sama polanya. Jadi ini dari tengah-tengah juga kita tarik ke titik C sini. Gitu ya. Sama nih. Nah, berarti sudutnya itu yaitu dari sini ke sini. Ya, kita namain misalnya O. Nah, ini adalah sudut alfanya yang ditanya ini. Ya, begitu. Jadi kita kayak punya segitiga A, O, C ya. Nah, di tengah-tengah. Jadi sebenarnya kalau tengah-tengah, ini sebenarnya dari dia berada di titik pusat dari sisi EFGH. Jadi di tengah-tengah posisinya ya, di sisi EFGH. Nah, udah kayak gini, kita bisa tarik aja garis. Kita tarik garis lagi supaya bentuknya jadi segitiga. Tuh, gitu ya. Jadi kita lihat A, O, C segitiganya. Nah, setelah kayak gitu, sekarang kita isi data-datanya ya. Gimana nih? Nah, kalau kita buang garis-garisnya, jadi kita punya bentuknya seperti ini ya, bersih gitu ya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, kita nyarinya sisi-sisinya, misalnya kita nyari AO. Kalau nyari AO, kita bisa tarik garis seperti ini nih. Dari E ke O kita tarik, ya kan? Nah, berarti ini bentuknya siku-siku, ya kan? Dimana rusuknya itu katanya 4. Nah, kalau ini 4, jadi AE-nya 4 ya. EO. Nah, EO itu adalah setengah dari diagonal sisi ya. Kenapa? Karena E ke G itu adalah diagonal sisi. Rumus diagonal sisi itu kita bisa langsung ya, yaitu rusuk akar 2. Jadi 4 akar 2 kalau E ke G. Tapi karena di sini E ke O doang, berarti kita nulisnya 2 akar 2 separohnya ya, separohnya lagi punya OG. Nah, jadi dari sini kita bisa cari Pitagorasnya, yaitu nyari AO. Kita cari Pitagoras. Akar dari AE kuadrat yaitu 4 kuadrat ditambah EO kuadrat 2 akar 2 kuadrat. Jadi sama dengan akar 16 ditambah 8. Akar 24 ya. Nah, akar 24. Atau kalau kita mau sederhanain boleh aja ya kan. Jadinya 2 akar 6 ya. Nah, berarti kita punya sisi AO yaitu 2 akar 6. Gimana dengan OC? Kalau kita perhatiin bentuknya OC juga sama ya. Kita bisa cari dari O ke G ya kan, sama GC kita lihat ya. Dari O ke G ke sini nih ya kan. Sama GC ini siku-siku juga ya. Dan angkanya sama juga karena di sini 2 akar 2, di sini 4. Besarnya sama. Jadi 2 akar 6 juga. Ya. Nah, gimana dengan AC? AC itu dia kalau kita perhatiin di sini, dia diagonal sisi. Diagonal sisi yaitu gimana cara cepatnya? Kita buat rusuk akar 2. Jadinya 4 akar 2. Ya. Nah, setelah kita punya semua segitiga ini, kita mau nyari alfanya, kita bisa pakai rumus ini. Masih ingat nggak rumus cosinus? Itu rumusnya gini nih. AC kuadrat itu sama dengan
AO kuadrat, ya perhatiin ya, kalau lupa buka lagi waktu trigonometrinya ya. AC kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OC kuadrat dikurang 2 dikali AO dikali OC dikali cos alfa gitu ya. Jadi kalau misalnya nih sudutnya alfa, depan sisinya kan AC ya. Jadi kita jadinya AC kuadrat sama dengan sampingnya nih AO kuadrat OC kuadrat min 2AOC cos alfa. Sebenarnya ada polanya ya. Perhatiin aja polanya. Itu gampang ngafalinnya ya. Jadi kita jangan ngafalin rumus, ngafalin pola ya. Jadi terbentuk rumusnya. Nah, sekarang udah kayak gini, kita tinggal isi aja angkanya. AC itu 4 akar 2. Berarti kita masukin nih 4 akar 2 kuadrat sama dengan AO-nya itu 2 akar 6 kuadrat ditambah OC juga sama 2 akar 6 kuadrat dikurang 2 dikali 2 akar 6 dikali 2 akar 6 dikali cos alfa ya. Nah, 4 akar 2 tadi berapa? 4 akar 2 yaitu 32 ya, kita bisa hitung ya. Nah, 2 akar 6 ya, 2 akar 6 itu tadi 24 ditambah 24 dikurang 2 dikali 24 ya, kan 2 akar 6 dikali 2 akar 6 sama aja 2 akar 6 kuadrat ya, dikali cos alfa. Nah, dari sini 32 itu sama dengan 48 dikurang 48 cos alfa. Minus 48 kita pindah ruas kiri jadi plus 48 cos alfa sama dengan 48 dikurangi 32. Nah, jadi 48 cos alfa itu sama dengan 16 gitu ya. Berarti cos alfanya sama dengan 16 per 48. Yaitu kalau kita sederhanain 16 per 48 itu sama dengan sepertiga ya. Itu cosnya. Nah, ingat cos itu apa? Cos itu adalah perbandingan dari sisi X per R ya. Ditanyanya itu adalah sin. Nah, kalau sin alfa itu kita butuh nyari Y per R gitu ya. Gimana nyari Y-nya? Nyari Y-nya kita tinggal pakai Pitagoras aja. Akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. Jadi akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, yaitu akar 8 ya. 9 dikurang 1. Jadi akar Y-nya Y-nya gitu ya. Y-nya berarti akar 8 per R-nya itu 3. Nah, akar 8 itu 2 akar 2 kalau kita bisa buat sederhanain ya, per 3. Jadi jawabannya adalah 2 per 3 akar 2. Kita pilih yang B.